Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoner. Ketemu lagi bersama saya Andri dan juga Om Feby. Ya Iya, kan di tanggal Bang Andri. 27 di hari Kamis ya, Iya, 27 Bang Andri. Maret. Artinya 27 Ramadan. Iya. Weh. Kurang berapa hari lagi Om Feby? Kurang 4 hari nih kayaknya nih. Iya, kurang 3 Kemungkinan kan hari 3 Om. hari. Ya Iya, ampun, iya. jangan ditambah-tambahin puasa kita. Buset. Iya, kurang 3 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke Zoners, kami yakin pasti udah banyak Oke Zoners juga yang mudik ya. Iya. Dan ini emang edisi spesial mudik ya. Karena kita akan membahas tentang pergerakan ini nih, arus mudik. Arus mudik. Nah, yang terakhir yang dipantau oleh Oke Zoners seperti apa, Om Feb? Iya, tim peliputan kita juga nih udah mulai Iya. ada di titik-titik mudik nih di Merak, di Cikampek juga tuh, Bang Andri. Iya. Pantauan kemarin sih dari Senin kemarin semenjak diberlakukannya kebijakan WFA tuh mulai peningkatan volume kendaraan mulai meningkat juga tuh. Mulai ada tanda-tanda ya bahwa nanti akan ada puncaknya mungkin besok nih di tanggal 28 ya. Karena besok terakhir kan. Terakhir kerja. betul. Nah, Terakhir masuk kantor ya bagi yang swasta. Jadi kemungkinan pulang kantor langsung mudik. bisa tuh. Pokoknya puncaknya Kamis atau Jumat besok nih, Om. Iya, puncaknya hari ini atau Jumat besok ya. Iya. Om Feb, ini kita juga akan ngobrol-ngobrol nih. Langsung Iya, aja nih betul. kayaknya nih kita dengan salah satu pengelola ruas Badan tol ya. Usaha Pengelola Jalan Tol ya. Pengelola jalan tol yaitu VP of Operational Policy and Government Relation Astra Infra, Bapak Novianto Dwi Wibowo atau Pak Bowo nih. Iya. Pak Bowo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa Iya kabar? Pak Bowo, sehat Baik, Pak? Pak Bowo. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bowo, ini Astra ini memegang beberapa ruas tol ya Pak ya? Khusus Iya, betul, untuk betul. ini ya, untuk arus mudik Mudik. ini kira-kira Iya. volume kendaraannya seperti apa Pak? Tapi jelasin dulu nih ruas tol mana aja yang dipegang Pak? Oke. Jadi kalau di Astra Infra itu yang terutama ya, yang kita kelola untuk arus mudik dan arus balik ini nanti itu ada 3, yaitu yang pertama dari barat ke timur ya, dari barat ke timur itu ada tol Tangerang Merak. Iya, Pak. Itu di barat Jakarta. Kemudian kalau ke arah timur itu ada tol Cikampek atau Cikopo lah ya. Sekarang kita Cikopo Iya. Palimanan. Kemudian ke timur di Jawa Timur itu ada tol Jombang Mojokerto. Ya. Jadi ada 3 ruas tol itu ya Pak ya. Sejauh ini kira-kira pantauan dari betul. Astra Infra itu seperti apa Pak? Untuk arus mudik? Harus mudik. Sebenarnya satu minggu kemarin sebenarnya ya sebagai bagian dari program Iya. pemerintah kan kemarin menerapkan work from anywhere gitu ya. Nah, ini udah Kemudian nyambung juga lagi ada ya. penyesuaian libur anak sekolah kan ya Iya. kemarin gitu ya. Nah, sehingga memang sudah mulai di hari Sabtu minggu kemarin. Jadi kalau secara umum nih kalau secara data di kita dari H-10 sampai H-5 lah ya gitu ya kira-kira dari 21 Maret sampai 26 Maret. Tadi untuk masing-masing tol tadi Tangerang Merak itu sudah meningkat 2,6% dibandingkan tahun lalu. Kemudian tol Cipali itu 17%. Kemudian untuk tadi tol Jawa Timur Jombang Mojokerto tadi sekitar 15% gitu. Iya. Nah, kalau pantauan per hari ini gitu ya, itu sudah lebih ada peningkatan lagi gitu ya. Jadi memang kemarin kita sudah merasakan ada peningkatan, tetapi ini lebih meningkat lagi nih gitu ya. Nah, kita terutama yang ke arah timur, ke arah Jawa Tengah gitu ya, atau nanti kalau ada yang menerus sampai ke Jawa Timur, itu perkiraan puncak arus mudik kita itu adalah di tanggal 8 gitu. Nah, itu perkiraannya seperti itu dan situasi ini untuk info kepada semua calon pemudik gitu ya, gitu. Iya, Pak Bowo. Pak Bowo ini lagi di mana Pak? Ini lagi di kantor atau lagi di lapangan ini untuk ngecek situasi nih? Nah, kebetulan ini sedang di lapangan. Saya di tol Cikopo Palimanan, tepatnya di gerbang tol Kertajati. Oh, alah pantesan sinyalnya Ya. biarpet ini Pak Bowo. Waduh, mohon maaf ini. Iya. Ini lagi di lapangan berarti ya? Waduh. Betul. Ini tadi sambil memantau juga gitu ya persiapan-persiapan yang kita Iya. lakukan ya. Oh,
Pak, ini ada indikasi katanya kemarin sempat rame juga ya di media bilang kalau misalnya arus mudik untuk tahun ini kemungkinan besar menurun, kurang lebih 30% jumlahnya dibanding tahun lalu. Nah itu kira-kira gimana menurut tanggapan Bapak? Ya. Kalau dari kami memperkirakan sebenarnya masih ada kenaikan meskipun kenaikannya 2% ya secara umum di ruas tol kami. Jadi kalau kita lihat per ruas tadi untuk per masing-masing ruas, Tangerang Merak itu perkiraan kita ya itu naik 1,1%, kemudian tol Cikopo Palimanan itu 2,8%, kemudian Jombang Mojokerto itu naik 3,3% lah kurang lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu. Nah, jadi memang bisa saja itu kita lihat nanti ruas per ruas begitu ya, mungkin gitu ya. Tapi nanti tentu saja ini namanya perakiraan gitu ya, seperti betul. perakiraan cuaca ya. Nanti kita lihatlah aktualitasnya nanti seperti apa gitu ya. Iya, Pak. Dan ini kan belum berakhir ya, maksudnya ini baru permulaan. Nanti puncaknya baru mulai kemungkinan baru hari mulai, Jumat betul. ini kan, baru naiknya benar-benar naik Jumat, Sabtu ya. Iya, itu pasti rame itu. Nah, ya betul. Pak Bowo, ini terkait soal rest area nih, ya kan? Nah, beberapa tahun ini kan memang ada perbaikan-perbaikan, ada penambahan-penambahan. Untuk di ruas tol yang dikelola oleh Astra sendiri, rest area itu seperti apa, Pak? Fasilitasnya sudah ditambahkah? Jumlahnya mungkin ditambahkah untuk tahun ini? Nah, betul. Nah, kalau di kita itu di semua rest area di ruas tol kita, secara umum rest area memang menjadi titik fokus gitu ya. Seperti kita ketahui bersama, rest area ini akan menjadi salah satu tujuan, gitu. Bukan tujuan akhir, tapi selalu menjadi tujuan antara gitu ya. Baik itu untuk melakukan ibadah, mau kuliner misalnya gitu ya, Atau tadi yang Mas Andri sampaikan untuk SPKLU gitu. Nah, termasuk BBM, betul. Nah, jadi untuk persiapan kita di semua rest area kita sudah meningkatkan jumlah dari toilet gitu. Karena dengan kapasitas jumlah nanti warga yang akan melakukan mudik cukup banyak gitu ya, sehingga kita menambah jumlah toilet untuk memastikan kecukupannya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya yang lain kita juga di beberapa titik kita juga menambah area parkir sehingga bisa menampung lebih banyak pemudik gitu. Nah, karena salah satu favoritnya nanti terutama kalau arus mudik itu kan masih bulan puasa ya gitu. Sehingga terutama nanti antisipasi waktu kritis tuh berbuka gitu ya. Nah, itu yang kita antisipasi, minimarket, kemudian BBM, kemudian semua sarana dan keamanan kita juga lengkapi CCTV gitu ya. Nah, itu sudah kita persiapkan semua gitu ya. Nah, tadi kalau menyangkut pertanyaan mengenai SPKLU bisa dibilang sih sebenarnya hampir semua rest area kita sudah menyediakan. Jadi nah, ini kalau saya sebutkan satu-satu cukup banyak gitu ya, tapi Tangerang Merak sampai Cikopo Palimanan sampai Jombang Mojokerto semuanya sudah tersedia gitu ya. Kecuali kalau yang di Cikopo Palimanan itu yang di KM 86B gitu ya, karena memang itu istilahnya rest area fungsional gitu, tapi yang lainnya tersedia. Nah, tersedia ini memang bermacam-macam kapasitasnya, Mas Andri, Mas Febi. Jadi ada yang ultra fast gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dicek lebih lanjut lah nanti di IG kita gitu ya. Nah, itu detailnya nanti akan ada di situ. Ya. Jadi nggak khawatir ya untuk pengguna mobil listrik juga ya, untuk mudik, baik itu mudik yang ke Sumatera maupun mudik yang ke arah Timur Jawa nih. Karena SPKLU sudah tersedia ya. Tapi jumlahnya sendiri kemungkinan besar ini banyak media juga yang menginformasikan ya, Om Feb ya, bahwa pengguna mobil listrik tahun ini akan meningkat tajam nih. 500%. 500% dari tahun lalu gitu. Nah, ini pengalaman kemarin di libur Nataru, memang antrian untuk SPKLU ini lumayan panjang nih. Mas, ada juga indikasi katanya pemerintah juga akan menerapkan aturan charging itu 30 menit, nggak boleh lebih. Nah, kalau dari pihak Astra sendiri pengelolaannya gimana nih kira-kira nih terkait soal SPKLU?
Betul, betul. Kalau kita belajar dari Nataru kemarin, memang Mm, dibandingkan tahun lalu, itu jumlah populasi kendaraan listrik memang juga meningkat ya. Intinya bahwa kami siap untuk SPKLU belajar dari mm, Nataru kemarin, memang mm, kita melihat ada beberapa waktu peak lah gitu ya, yang mm, terjadi antrian. Nah, tetapi dari Nataru kemarin di beberapa titik di rest area kita itu ada penambahan juga sih. mm, Gitu. Nah, jadi kita harapkan bisa tercukupi lah untuk iya. Lebaran ini. Gitu. Mm-mm. Nah, ternyata masih ada lagi nih pertanyaan satu lagi nih, Pak. Ini Ya, untuk ya. emergensi atau darurat kira-kira. Nah, ini kira-kira kontaknya kemana, Pak Bowo? Boleh di-share Oke, mungkin? sebentar. Hmm, Untuk kontak emergency itu kita hmm, bisa kontak ke kita. Jadi nah ini ada karena kita ada 3 ruas, jadi ada 3 kontak center. iya. Astra Infra untuk yang tol Tangerang Merak itu di 024 Hmm, 207 878. Nah, itu bisa telepon, bisa juga WhatsApp gitu ya. WhatsApp. Kemudian untuk Iya. Cikopo Palimanan itu di 0260 7600 600 atau Hmm, 0811 2347 600 untuk WhatsApp. hmm. Kemudian di Jombang Mojokerto 0321 888 123 bisa telepon dan juga bisa WhatsApp. Iya, dan semuanya Ya. online 24 jam ya, Pak Bowo ya? 24 jam kita Siap. siap melayani para pemudik lah gitu ya Pemudik, sampai ya. nanti akhir Siap, musim Pak Lebaran. Bowo. Meskipun sebenarnya Heeh. Lebaran atau enggak kita 24 jam sebenarnya Mas. Pak Bowo, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat, selamat Terima kasih. bertugas. Semoga bisa kembali lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut terkait soal ini mudik dan arus balik nanti ya, Pak Bowo Ya, ya. Mm-mm. Nah, baik, baik. iya ya, sehat-sehat Oke, selalu Pak. Terima baik. kasih, Pak. Terima kasih. Itu ya, terima Ya, kasih. selamat Selamat siang. bertugas. Yo kan. Jadi memang tadi ya Pak Bowo bilang ya bahwa persiapan-persiapan itu sudah dilakukan. Iya, Terus Bang. kemudian tadi ada kenaikan yang jadi catatan. Heeh, heeh. 2-3% dari Mm-mm. tahun sebelumnya. Iya, Artinya ada yang bilang turun 30%, tetapi belum tentu juga turun belum nih tentu karena ini juga. baru mulai. Iya, iya. Iya kan? Mungkin itu ini Hmm. sih Bang Ari karena libur panjang tadi jadi kepecah banyak nih. Oh iya Jadi libur panjang. Nggak fokus di langsung. Lebaran aja karena Iya. sebelumnya ada libur Imlek, Mm-mm. ya kan? Nanti libur anak sekolah. Iya, iya, Iya kan? gitu. Iya, kemarin Nataru. Jadi kayak liburnya yang udah liburan sebelumnya udah stop, ya kan? Stop juga. Nggak mudik nih, gitu. Nanti deh liburan selanjutnya, Iya, gitu. iya, Bang Ari. Bisa jadi kayak gitu. Memang ada isu juga kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau dari Okezone sendiri, kira-kira yang dipantau ini ruas tol mana aja, Om Feb? Yang dipantau banget sih Hmm. titiknya kayak Tangerang Merak tuh yang mau Iya. pulang nyebrang Nyebrang ke ke Bakauheni tuh Ya, Bang nyebrang Ari. ke Sumatera ya. Terus sama ya Cikampek sih. Cikampek Cipali, dan Timur Jawa ya. Itu Mungkin sih, sampai Bang ke Ari. Semarang kali ya. Ada juga temen di Mm-mm. Pantura, ada juga mantau juga tuh Bang Ari. Mulai Iya. meningkat juga tuh. Mulai meningkat juga. Pantura ini berarti jalur non-tol ya? Nontol, iya. Jadi tidak hanya sekedar pantauan Okezone ini tidak hanya sekedar di tol aja pemirsa, tetapi di jalur non-tol ya. Nontol juga. Non-tol yang di Dipantau Pantura juga udah mulai ada peningkatan. Nah, Iya, ini mudik-mudik jarak pendek juga nanti menjelang Lebaran ini Lebaran, juga wah. meningkat ya. Wah, ini menarik nih untuk kita Iya, pantau iya. nih. Om Feb, ini sebenarnya kita juga ada liputan khusus nih. Saya kemarin minggu lalu baru pulang nih dari Semarang. Wah, Uh-uh. seru nih. Seru. Jadi dapat kesempatan Okezoners untuk mencoba mobil listrik. Terus kemudian, coba yuk mudik dengan mobil listrik. Jadi tektok 2 hari Om. Gitu. 2 hari. 2 Bang. hari aja, nggak usah lama-lama. Ini berarti kemana nih? Jadi kemana? dari Jakarta ke Semarang, Oh. terus balik lagi dari Semarang ke Jakarta, Oh. gitu. Dan ini menarik karena ternyata memang di setiap rest area sebagian besar ya, kecuali Udah yang ada ya? fungsional itu sudah ada SPKLU atau SPKLU. tempat pengisian charging untuk baterai listrik. Iya. Nah, ini juga jadi solusi ketika kemarin di Nataru itu juga sempat kerepotan yang naik mobil listrik karena charging stationnya nggak banyak. Belum banyak. Iya. Terus kemudian nggak setiap rest area ada, Iya, iya. gitu. Jadi agak-agak tricky tuh untuk memastikan aman nggak nih baterainya sampai ke tempat tujuan, gitu. Jarak tempuh kemarin kurang lebih berangkat itu 440
440 kurang Semarang, lebih ya, sampai Semarang ya, dari kantor ini nih, dari Kebon Siri. 5 jam lebih tuh Mas. 5 jam lebih karena ada proses charging. Oh iya. Oh, proses chargingnya yang lama. Hmm. Nah, ini untuk Okezoners juga nih pengalaman ya. Jadi kalau naik kendaraan listrik EV ya atau mobil listrik itu harus spare waktu lebih panjang. Karena karena kalau misalnya memang range-nya cukup aman, tapi kalau misalnya range-nya nggak cukup atau jarak tempuhnya nggak cukup kan dia harus charging di tengah jalan. Iya Bang. Nah, ketika charging di tengah jalan itu nggak bisa secepat bensin Om. Iya. Iya, nggak cepet. Lumayan tuh, 1 jaman ya. 1 jaman, nggak cepet kayak konvensional menggunakan minyak ya, BBM. Ini dia butuh waktu yang lumayan lama. Bang Andri pas berangkat kondisi baterai mobil penuh. Oh penuh tuh. Kondisi baterai mobil penuh pas berangkat, terus kemudian coba charging di 3 tempat sekalian ngecek sebenarnya. Sebenarnya sih cukup 2 kali atau sekali sebenarnya cukup. Cukup ya. Cuman karena harus ngecek di beberapa titik kan, akhirnya ngecek di titik di kilometer 57, kilometer 207, sama kilometer 379. 3 gitu. kali. 3 kali. Dan ya lumayan gitu. Ya isi ngecharge dan memang udah ada petugas yang berjaga ya, siaga 24 jam. Ya. Iya, siap bantu untuk misalnya ada kendala dan trouble gitu. Karena mobil ini listrik kan self service Om. Ngecasnya. Iya. Bayarnya juga self service, nyolokinnya self service gitu kan. Nah, terkadang banyak kendala-kendala tuh yang kejadian tuh, kayak misalnya nggak ngisi atau tiba-tiba drop listriknya kayak gitu, dan itu yang makanya kemudian ada petugas-petugas dari PLN yang standby di lokasi gitu. Penasaran ya sih? Pengen lihat perjalanannya nih. Seru banget. Nah, Okezoners jangan kemana-mana karena di segmen kedua kita akan bahas nih Om Feb tentang perjalanan untuk mudik gitu ya. Mudik menggunakan mobil listrik ya. Mudik asik dengan mobil listrik. Karena temanya mudik Okezone ini tahun ini mudik asik ya. 2025. Dan ini kita coba ya tonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi insight ya sebelum melakukan mudik dengan menggunakan mobil listrik. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.